Teman-teman, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan situasi yang cukup fundamental sekali, terutama soal makan bergizi gratis yang dimana pegawainya bisa diangkat menjadi P3K secara cepat. Tetapi di sisi lain, kita melihat bahwa guru dan juga tenaga kesehatan yang mereka sudah mengabdikan diri secara bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, itu kesejahteraannya masih belum diperhatikan secara baik oleh negara. Ini bukan soal siapa yang paling mulia. Ini adalah tentang kontras kebijakan. Sebuah pengangkatan P3K MBG itu sebetulnya sah menurut hukum. Tetapi di dalam negara hukum, yang sah itu belum tentu benar dan yang legal itu belum tentu adil. Terutama soal kebijakan yang sangat kontras sekali. Pengangkatan P3K MBG ini memberikan satu fakta telanjang bahwa sebetulnya negara ini mampu untuk merekrut secara cepat, memberikan status kerja yang jelas, dan menyediakan anggaran. Jadi ini bukan soal apakah negara mampu atau tidak mampu untuk mensejahterakan guru. Bukan soal itu. Negara sebetulnya mampu. Tetapi guru dan juga tenaga kesehatan, terutama yang honorer, itu tidak menjadi prioritas bagi negara. Yang bikin public enemy itu bukan soal MBG, bukan soal makan siang bergizi gratis atau makan bergizi gratis lah. Tetapi yang bikin publik marah adalah soal kontrasnya kebijakan yang diberikan oleh negara. Yang baru masuk sistem itu langsung rapi dan langsung jelas. Tetapi yang sudah lama, yang belasan bahkan puluhan tahun mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melayani kesehatan, itu malah justru masih disuruh menunggu, masih disuruh loyal, dan masih disuruh sabar. Kalau ini bukan ketimpangan, lalu apa? Kalau melihat konstitusi kita, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di sana ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Guru dan juga tenaga kesehatan, terutama yang honorer, itu sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk negara, tetapi kehidupan mereka rata-rata masih belum sejahtera. Ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negaranya. Kemudian dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di sana ditegaskan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Kalau statusnya abu-abu, gaji di bawah standar, dan tidak mendapat kepastian bertahun-tahun, apakah itu disebut sebagai perlakuan yang layak dan juga adil? Dalam administrasi negara, terutama menyoal tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance, setidaknya negara harus menyadarkan kepada 3 hal dalam membuat kebijakan. Yang pertama adalah asas keadilan, yang kedua adalah asas proporsionalitas, dan yang ketiga adalah asas kemanfaatan. Cepat ke pegawai baru dan lamban ke pengabdi yang lama, apakah itu masuk ke dalam proporsionalitas? Menurut teman-teman, apakah pantas dan juga wajar negara ini memuliakan program baru, tapi di sisi lain menunda kesejahteraan orang-orang yang sudah lama bekerja untuknya, belasan bahkan puluhan tahun mengabdikan diri untuknya? Apakah memang pengabdian di negeri ini itu terlalu murah untuk dihargai? Alah, tahu ah.